Saya akan memberikan perspektif kenapa dan bagaimana kalender global atau kalender Hijriah global tunggal ini mesti kita hadirkan pada saat ini. Satu perspektif universum bahwa Muhammadiyah menghadirkan kalender Hijriah global tunggal ini ingin menegaskan peran dan posisinya dalam kehidupan umat Islam dan umat manusia di tengah konstelasi global yang menghadirkan globalisasi, di mana kita hidup dalam relasi interkoneksi yang niscaya dan tampak terhindarkan dari arus globalisasi, yakni relasi yang mendunia, yang membuana, tanpa sekat-sekat, bahkan yang bersifat administratif, kecuali hal-hal yang bersifat teknis instrumental. Globalisasi dalam relasi yang membuana bahkan sampai ke kehidupan individual, menurut seorang ahli disebut sebagai juggernaut, yakni seperti kereta raksasa yang menggilas siapa saja yang tidak siap dan apabila tidak siap menghadapinya. Kereta raksasa ini, jika kita mampu menghadapinya, justru akan menjadi kendaraan yang penting dalam menjelajahi dunia. Islam adalah agama yang kosmopolit, yang sering disebut dengan kosmopolitanisme Islam. Kehadiran Islam sebagai agama mengandung nilai-nilai yang kosmopolit, yang universal. Tadi sudah dibacakan oleh Dr. Hamim Ilyas yang selalu kita baca. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa risalah Islam diperuntukkan bagi semesta alam dengan nilai-nilai kerahmatan yang tadi telah dijelaskan. Dalam relasi antar manusia, bahkan kosmopolitanisme Islam menembus batas tanpa perbedaan laki-laki maupun perempuan dan antar bangsa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum indallaha alimun khabir. Ayat ini sering kita baca, tetapi mari kita letakkan dua ayat tadi dalam perspektif global untuk kepentingan terwujudnya kalender Hijriah global tunggal atau yang bersifat unifikasi. Sejarah Islam juga menunjukkan bagaimana kehadiran Islam telah melahirkan relasi bahkan jelajah peta dunia yang menembus segala batas. Di tengah keterbatasan transportasi saat itu, Islam bisa meluas bukan hanya di Jazirah Arab sampai ke kawasan Maghribi, Tunis, Aljazair dan Maroko, menembus ke kawasan Eropa, di Andalusia sampai Portugal, Prancis Selatan, lalu masuk ke kawasan Balkan sampai ke Rusia dan kawasan negara-negara yang
bergabung dengan Rusia dan sekarang memisahkan diri menjadi 15 negara, kemudian ke arah timur, ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Itu bukti nyata dari bagaimana Islam telah menginternasional saat itu, telah mengglobal saat itu. Dan pertemuan atau jelajah itu merupakan wujud dari Islam yang rahmatan lil alamin. Maka dengan kosmopolitanisme Islam itu dan perkembangan yang bersifat global saat ini, menjadi niscaya kita memerlukan satu tanggal, satu hari yang sama untuk seluruh kawasan dunia. Dan itulah kalender Hijriah global tunggal. Kita tidak lagi berbasis dan bisa berbasis pada kalender lokal, kecuali mungkin untuk keperluan tertentu. Dalam relasi globalisasi seperti kereta raksasa yang bisa menggilas siapa saja, keniscayaan kalender global tunggal adalah mutlak. Bahkan harus menjadi zihad akbar kita dan izdihad kita seluruh umat Islam dalam menghadapi perkembangan global yang niscaya itu. Dan itulah Islam yang universum, Islam yang universal, Islam yang mengglobal, Islam yang mendunia, dengan tetap berpijak dan punya relasi di setiap kawasan negara bangsa dan tidak tercerabut di negara bangsa tersebut. Dan Muhammadiyah dengan kalender global ini tidak akan tercerabut dari Indonesia sebagai negara bangsa. Karena kita pertama punya sejarah panjang berbakti, berkhidmat, dan membela Indonesia hatta di saat negeri ini belum merdeka. Yang kedua, kita punya dokumen resmi yang menjadi panduan negara Pancasila, Darul Ahdi Wasyahadah, yang akan selalu menjadi kerangka berpikir dan bertindak kita untuk dalam dan dengan kita membuana kita tetap berada di Republik tercinta ini. Tetapi untuk kepentingan yang bersifat universal, untuk kemaslahatan global yang niscaya dan tidak terhindarkan lagi, kita memerlukan satu tanggal, satu hari yang sama untuk kalender global. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, perspektif kesatuan yang kita sebut sebagai ukhuwah. Umat Islam di Indonesia bahkan di kancah dunia, dalam setiap forum dan pertemuan nasional dan internasional, bahkan dalam setiap acara-acara kaum muslimin, setiap tokoh dan mubalik selalu menyuarakan ukhuwah sebagai keniscayaan untuk keutuhan dan persatuan umat Islam. Bahkan dengan indahnya ada yang mencoba mengkategorisasikan ukhuwah, yakni ukhuwah sesama umat Islam, ukhuwah dengan satu bangsa, dan ukhuwah antar bangsa, atau ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah islamiyah. Dan dasarnya sangatlah kuat, dan kita selalu mengutip ayat innamal mu'minuna ikhwah,
fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Surat Al-Huzarat ayat 10. Bahkan kita juga sering mengutip di mana perintah untuk ukhuwah itu dalam oposisi biner, tidak boleh kita berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraq. Tuhan memerintahkan kita dengan fi'il amr untuk berukhuwah, tetapi pada saat yang sama memberi peringatan kita dalam kalimat oposisi biner untuk jangan sampai kita berpecah belah. Karena sering betapa kita mudah untuk berukhuwah, untuk bersatu, tetapi betapa tidak mudahnya kita selesai dan menyelesaikan atau menghindarkan pecah belah atau perpecahan. Saya yakin dalam urusan-urusan sosial yang bersifat ijtimaiyah kita bisa berukhuwah. Dalam urusan-urusan yang bersifat diplomatis kita bisa berukhuwah. Tetapi untuk dua urusan kita sering tidak bisa berukhuwah secara utuh. Satu, dalam urusan Palestina. Betapa tidak mudahnya dunia Islam untuk berukhuwah secara politik. Tapi ini urusan politik dan saya tidak akan masuk ke urusan ini. Tetapi ini sebagai warning betapa tidak mudahnya untuk bersatu dalam urusan ini. Poinnya, Palestina bukan urusan primordialisme agama, tetapi Palestina adalah simbol perjuangan memerdekakan sebuah bangsa yang tertindas oleh penjajahan neokolonialisme. Dan ada satu lagi yang tidak bisa kita praktekkan ukhuwah, yakni dalam urusan kalender Hijriah Islam. Baik yang bersifat lokal di suatu negara, lebih-lebih yang bersifat universal di tingkat global. Ini jalan terjal. Perjuangan Muhammadiyah dengan launching ini jalan terjal. Tapi mudah-mudahan di tingkat nasional, kami tadi mohon maaf tidak menyapa dari ormas-ormas Islam, ada dari Al-Wasliyah, dari Al-Irsyad, dari Persatuan Islam. Juga di tingkat regional, ada Dr. Samsuri ini dari Atase Agama Malaysia. Dan saya harap nanti juga bisa ke ASEAN secara keseluruhan. Dari Mesir? Oh, Wakil Dubes Mesir, selamat datang. Syukur nanti kalau sampai ke tingkat dunia, yakni sederhana saja. Satu hari, satu tanggal, untuk semua kawasan dunia Islam. Bisakah kita berukhuwah? Hal-hal yang menyangkut perbedaan-perbedaan dan juga kepentingan di balik perbedaan itu bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Prosesnya mungkin lama, bisa 10 tahun, bisa 50 tahun, bisa 1 abad, tetapi Muhammadiyah insya Allah sabar menanti. Dan gagasan ini seperti disampaikan oleh Ustadz Hamim sudah banyak dirintis
dalam pandangan perorangan. Tetapi Muhammadiyah sebagai kekuatan besar dari organisasi Islam modern ingin menghadirkan itu dengan rendah hati. Kami terbuka untuk berdialog. Saya yakin kalender global tunggal ini juga punya kelemahan, kekurangan, tetapi juga saya yakin dan kita sudah merasakan bahwa sistem lain juga ada kekurangan. Mari kita duduk bersama, tetapi tujuannya adalah kalender global tunggal. Istilahnya itu mau kucing apapun terserah, yang penting bisa menangkap tikus. Mau perdebatan apapun silahkan, tapi ada satu kalender tunggal milik kita bersama. Berjuang menghadapi genosida di Palestina itu tidak mudah, karena ada keterlibatan fisik. Maka jihadul akbar kita menyisihkan kepentingan-kepentingan dan status quo paham kita demi umat Islam sedunia. Agar apa? Agar terhindar dari segala muskilah dan masalah. Kita menerima hikmah, perbedaan itu adalah rahmat untuk banyak hal. Tetapi untuk sejumlah hal, perbedaan itu menimbulkan masalah dan muskilah. Orang awam akan sulit mencerna 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijjah, termasuk 9 untuk wukuf Arafah, ketika berbeda, bahkan 1 hari, bahkan ada yang 2 hari sebelumnya, orang akan bertanya, bagaimana mungkin dalam kalender Islam dan umat Islam hari kok bisa 2 sampai 3? Padahal peredaran bulan, matahari, dan bumi eksak. Kalau dia sudah beredar, dia tidak bisa mundur lagi untuk memenuhi hari yang kedua. Setelah beredar, mundur lagi untuk memenuhi hari yang ketiga karena perbedaan. Kalau 3 organisasi berbeda, kan 3 hari berbeda. Bagaimana mungkin hari berbeda dan berikutnya hari itu sama-sama kembali? Itu sangat tidak rasional. Oke, di saat ikhtilaf itu menyangkut soal-soal diniyah murni, tidak masalah. Perbedaan membaca Fatihah zahir dan sir, no problem. Perbedaan orang mau kunut dan tidak masalah. Perbedaan ragam gerakan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak masalah. Karena tidak terikat ruang dan waktu serta peredaran benda-benda langit. Yang tadi setidaknya kita sebut 3, matahari, bulan, dan bumi. Tetapi perbedaan itu ketika menyangkut peredaran langit dan bumi, yang tadi ayatnya dibacakan serba pasti. Huwaladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu illa bil haqq. Yufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Ayat ini substansinya pasti. Sampai disebut bahwa Allah tidak menciptakan semua ini kecuali al-haq.
Tapi kenapa di tengah keberbedaan kita soal diniyah, lalu semuanya menjadi relatif? Maka tanpa harus saling memaksa, mari kita songsong abad baru ini, lebih-lebih besok hari yang juga akan berbeda. Untuk 1 Muharram, saya yakin kelegaan hati, kelonggaran hati sudah tercipta. Kedewasaan berbeda, iya. Maka alangkah indahnya keberbedaan itu kita wujudkan untuk kalender global tunggal. Dengan menyisihkan pandangan-pandangan status quo. Karena hadis-hadis dan ayat Al-Qur'annya juga terbuka untuk satu jalan kita bersama. Kalau tidak bisa sekarang uhuahnya, monggo 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, atau 100 tahun ke depan ketika persis sama waktu kita meluruskan arah kiblat. Tetapi tolong jangan terlalu lama. Karena generasi milenial dan generasi Z ingin bahwa uhuah dalam kalender seperti kalender Masehi itu tercipta. Mereka akan memperbandingkan kalender Masehi itu sudah tidak ada masalah. Baik untuk urusan ibadah, saudara-saudara kita dari Kristen dan Katolik, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, akan selalu merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Yang berbeda hanya jamnya. Hari dan tanggalnya tidak berbeda. Kenapa umat Islam yang bisa 8 abad lamanya menciptakan peradaban yang jaya, kok belum bisa ke situ? Padahal Masehi itu kan juga ada konsep dari Islam. Al-Masih gitu kan. Kemudian menjadi Mesiah gitu ya. Dalam agama Abrahamik. Jadi sebenarnya kita bisa. Tapi tentu perlu waktu. Yang ketiga, perspektif saintifik. Tadi sudah disinggung. Saya ingin pada aspek kepastian. Muhammadiyah mengambil hisab, dan hisab adalah satu dari parameter kalender global ini. Di samping tadi, parameter 1 hari 1 tanggal untuk semua kawasan. Dan kami yakin dalam tarjih, menurut tarjih, hisab dan ru'yat itu sama punya dasar pada Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah juga berdasar Al-Quran, tadi ada 5 rujukan Al-Quran, kemudian ada hadis-hadis, fa'inuguma faqdurullahu, itu yang kita pakai dari Ibnu Umar kan gitu. Kemudian kenapa juga saat itu kita tidak memakai ru'yat, karena saat itu Nabi juga mendeklarasikan inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la naksubu. Nah, di saat kita sudah bisa membaca dan menulis, di saat kita sudah melek terhadap sains, maka perlu ada keterbukaan memperbaharui metode. Perubahan metode dan teori itu tidak masalah. Muhammadiyah juga begitu. Dulu sempat ru'yat, imkanu ru'yat. Terus kemudian ke hisab hakiki. Jadi jangan pernah merasa malu karena kita berubah metode. Karena apa? Metode itu kan wasilah untuk mencapai tujuan. Bahkan sesains-sainsnya ilmu di barat, mereka mengenal apa yang disebut dengan falsifikasi dalam teorinya Karl Popper. Falsifikasi itu adalah
teori yang memberi peluang bahwa sebuah teori yang handal atau metode yang handal itu terbuka pada kesalahan. Dan kita bisa membuktikan kesalahannya lewat bukti yang terbalik. Kalau kita yakin dengan pernyataan semua angsa putih, maka teori falsifikasi akan mencari ada enggak angsa yang berbulu hitam. Ketika ditemukan angsa berbulu hitam, maka teori itu runtuh. Turun menjadi pada umumnya angsa berbulu putih. Dikuantifikasikan mayoritas sekian persen angsa berbulu putih. Teori falsifikasi itu memberi ruang kita untuk pada pembaharuan ilmu. Dan ilmu kan hasil ijtihad. Ijtihad jangankan berubah, salah pun dikasih pahala. 1 pahala. Jadi kami ajak baik di Muhammadiyah maupun di tempat-tempat lain saudara kami, mari jangan berpegang teguh pada sebuah metode dan ijtihad. Bahkan jika kalender global ini dikritik sekeras-kerasnya, kita buka kritik itu. Dan kita jangan malu mengubah dan memperbaharui metodenya. Disitulah sebenarnya keperluan kita demi peradaban. Saya yakin implementasi dari Iqra sebagai pembuka wahyu pertama dan pembuka kunci peradaban Islam 8 abad, letaknya adalah kemampuan kita, keterbukaan kita untuk berani berijtihad dari ijtihad lama ke ijtihad baru, dengan mengubah teori dan metode yang selama ini status quo kita pakai sebagai dasar yang mungkin dianggap prinsip. Ciri ulul albab kan begitu. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Kita berbelanja perspektif, ilmu, pemikiran, paradigma dari manapun asal datangnya. Dan kita berani berubah. Saya yakin kami pun dengan rendah hati, mari kita mulai berubah, mengubah ijtihad kita agar dan demi hutang peradaban kita. Saya yakin dengan 3 perspektif itu kita akan terus memperkenalkan kalender Hijriah global tunggal. Bila perlu, hilangkan nama Muhammadiyah. Dan jangan ingat-ingat nama Muhammadiyah. Tetapi mari bersatu untuk 1 hari, 1 tanggal yang sama untuk seluruh kawasan dunia Islam. Dan itulah kalender global Hijriah tunggal.